Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, 16 Oktober 2021 pada esok hari genap 4 tahun Gubernur Jakarta Anies Baswedan memimpin Ibu Kota DKI Jakarta. Selama menjadi Gubernur DKI, sejak berbagai macam jejak prestasi dan juga kontroversi seolah tidak bisa dipisahkan karena selalu saja menjadi debat publik. Salah satunya terkait dengan revitalisasi kawasan Monas dan Taman Ismail Marzuki. Apa kabar proyek revitalisasi dua ikon kota Jakarta tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur. Sekarang saatnya untuk kami menunaikan semua janji-janji. Satu hari jelang 4 tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ibu Kota Jakarta terus berbenah. Sejumlah program pembangunan dan revitalisasi objek wisata ikon Jakarta dikerjakan guna mempercantik wajah ibu kota di mata dunia. Namun tidak semudah membalikan telapak tangan. Nyatanya, langkah dan kebijakan Gubernur DKI Jakarta selalu meninggalkan jejak kontroversi. Pengamat tata kota Nirwono Yoga menyarankan agar Anies mengkaji dan mengevaluasi kebijakannya yang menjadi janjinya yang paling realistis agar bisa diwujudkan. Revitalisasi kawasan Monumen Nasional menjadi salah satu kebijakan yang syarat dengan kontroversi, terutama terkait penebangan pepohonan. Anies berdalih justru berencana menambah pepohonan di kawasan Monas. Semua ketentuan yang menyangkut tentang pohon dan lain-lain akan ditaati, bahkan Pemprov DKI akan menambah kawasan hijau yang di dalam Kepres 25 tahun 95 itu 53%, justru di dalam rancangan baru ini menjadi 64% itu kawasan hijau. Belakangan revitalisasi Monumen Nasional harus terhenti pengerjaannya karena terhambat aturan. Padahal rencana revitalisasi Monas sudah direncanakan Pemprov DKI sejak tahun 2018 dan disetujui DPRD DKI dengan anggaran sebesar 114,47 miliar rupiah. Nasib yang hampir sama, namun selangkah lebih maju adalah revitalisasi Taman Ismail Marzuki di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Anggaran fantastis senilai 1,64 triliun guna merevitalisasi Taman Ismail Marzuki sempat menuai kontroversi, termasuk dari kalangan seniman yang biasa beraktivitas di Taman Ismail Marzuki. Namun tetap saja, Gubernur Anies Baswedan melakukan revitalisasi Taman Ismail Marzuki yang telah dimulai sejak 3 Juli 2019. Anies menyebut akan membuat Taman Ismail Marzuki sebagai salah satu pusat kebudayaan Indonesia yang mendunia. Melakukan revitalisasi tim untuk bisa menjadi tempat panggung seni budaya bagi seniman budayawan Indonesia di gelanggang dunia. Karena itu rancangannya pun rancangan yang setara dengan pusat-pusat kebudayaan, pusat-pusat kesenian terbaik dunia. Jadi kita ingin agar karya-karya anak bangsa bisa mendunia. Lalu yang kedua, fasilitas yang ada di dalamnya itu juga diharapkan nantinya setara dengan fasilitas-fasilitas yang ada di pusat-pusat kesenian dan kebudayaan dunia lainnya. 3 tahun berlalu, kini proses revitalisasi Taman Ismail Marzuki tahap 1 telah mencapai 98,99%. Beberapa fasilitas dibangun kembali dalam revitalisasi tersebut, di antaranya Teater Arena, Gedung Graha Bakti Budaya, Perpustakaan, Arena Kuliner, Masjid Amir Hamzah, serta sebagian tempat wisata edukasi planetarium. Revitalisasi Taman Ismail Marzuki secara keseluruhan, baik di tahap 1 maupun 2, direncanakan akan rampung pada bulan Desember 2021. Tadi kami mencoba melihat langsung proses revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Dan memang sebelumnya dikatakan di media sosial pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa Taman Ismail Marzuki ini hampir rampung, di mana pembangunan atau revitalisasi ini dibagi menjadi 2 tahap dan sudah mencapai 99%.
Dan selain itu tadi kami mencoba menanyakan langsung ke pihak Jakpro, pengelola langsung revitalisasi Taman Ismail Marzuki ini. Namun sangat disayangkan tidak ada statement dari Jakpro. Dan tadi pihak Jakpro juga tidak bisa memastikan kapan Taman Ismail Marzuki ini rampung. Namun dari media sosial pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikatakan bahwa Taman Ismail Marzuki ini atau revitalisasi Taman Ismail Marzuki ini akan rampung pada bulan Desember 2021 mendatang. Lantas, apa pendapat masyarakat terkait dengan program pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini, yaitu revitalisasi Taman Ismail Marzuki? Taman Ismail Marzuki ini bagus aja sih sebenarnya buat seniman-seniman bisa memamerkan karyanya, bisa berkarya di situ, bisa berbagi, mempertunjukkan karya-karyanya gitu sih. Ya, saya rasa sangat bagus dan kalau bisa lebih ditingkatkan lagi, ya kan. Mungkin apa-apa yang perlu dilestarikan di situ, yang perlu ditambahin lagi gitu. Sangat membantu untuk para karyawan atau seniman-seniman yang ada yang berkunjung ke Taman Ismail Marzuki. 4 tahun sudah masa pemerintahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan. Ada beberapa program yang memang terlaksana, antara lain revitalisasi Taman Ismail Marzuki, yang dimana dikatakan hampir rampung, bahkan ditargetkan pada akhir 2021 ini. Namun di balik itu semua, ada juga program-program ataupun rencana ataupun janji dari Anies Baswedan yang masih dipertanyakan. Salah satunya janji revitalisasi Monas. Hingga saat ini kita masih belum tahu sampai di mana revitalisasi Monas ini. Dari Jakarta, Ari Lase, Firman Adriana, Metro TV. Pemirsa, lantas apa sebenarnya kontroversi dan juga prestasi Anies Baswedan selama menjabat 4 tahun sebagai Gubernur DKI Jakarta, khususnya terkait revitalisasi ikon Jakarta atau dalam upaya mempercantik ibu kota? Kami akan paparkan untuk Anda dalam grafis berikut ini. Tahukah Anda, pemirsa, ada beberapa bangunan ataupun proyek pembangunan yang dilakukan oleh Anies Baswedan selama dia menjabat yang menuai kontroversi? Kita akan lihat pertama pada tahun 2018 ini ada pohon plastik. Kalau misalkan ada pernah ingat, ada pohon-pohon imitasi yang dipasang di Jalan MH Tamrin dan juga Jalan Medan Merdeka Barat menjelang Lebaran dan juga Asian Games pada saat itu yang sempat dikeluhkan oleh warga. Di mana ada pohon-pohon imitasi, kemudian ada 2 jenis ataupun 2 versi anggaran yang dikeluarkan dalam pohon imitasi ini. Yang pertama adalah anggaran sejumlah 8,1 miliar rupiah dari Dinas Kehutanan DKI Jakarta dan juga ada anggaran sebesar 2,2 miliar dari Sudin Perindustrian dan Energi. Namun dari 2 jenis versi anggaran ini sempat dibantah oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta pada saat itu adalah Sandiaga Uno. Pada saat menjabat dia membantah kedua anggaran ini. Dia memastikan tidak ada anggaran tahun 2018 yang terbuang untuk pengadaan lampu hias yang berwujud pohon plastik. Kemudian di tahun yang sama, ini juga ada instalasi bambu getah-getih. Ini juga sempat menuai kontroversi di tengah masyarakat. Ada seni rupa instalasi berbahan bambu setinggi 5,5 meter dengan anggaran mencapai 550 juta rupiah, pemirsa. Nah, dari sini juga sempat menuai kontroversi karena belum sampai 1 tahun instalasi ini dipasang, ini langsung dibongkar dan digantikan oleh batu dan juga tanaman yang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Kemudian yang berikutnya pada tahun 2019 kita bisa lihat ini juga ada revitalisasi Monumen Nasional. Ini sempat juga menuai kontroversi, di mana pada saat itu kontroversinya adalah harus revitalisasi Monas ini harus memotong beberapa ataupun menebang beberapa pohon rindang di sisi selatan Monas. Tercatat ada sebanyak 191 pohon yang harus ditebang dengan anggaran mencapai 114,47 miliar rupiah. Namun ini juga sudah disetujui oleh DPRD DKI. Namun pada saat itu juga selain mendapatkan kontroversi dari masyarakat juga ditentang oleh Setnek pada saat itu. Dan kontroversi berikutnya kita akan lihat di tahun 2020 ini ada revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Informasi sebelumnya sudah dipaparkan, direncanakan akan rampung pada bulan Desember 2021. Kemudian pembangunannya saat ini sudah mencapai 99%. Anggaran tahap 1 2020 mencapai 270 miliar dan juga anggaran kedua ataupun tahap 2 mencapai 3,83 triliun. Pada saat itu kontroversinya sempat mendapatkan tentangan dari beberapa pelaku seni karena dinilai bukan revitalisasi tapi justru pembongkaran. Nah, yang terbaru pemirsa di tahun 2021 ini ada tugu sepeda. Kalau misalkan ada yang sempat melihat ataupun melewati kawasan Sudirman, ini ada tugu berbentuk ban sepeda di kawasan itu dengan anggaran mencapai 800 juta. Ini juga sempat mendapatkan tantangan
dari DPRD DKI yang mengatakan bahwa anggaran sebesar itu perlu dikaji kembali. Namun Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa anggaran 800 juta itu berasal dari pihak swasta. Dari sebanyak kontroversi yang timbul, ada juga di pembangunan JPO yang sempat menimbulkan kontroversi. Ada 3 JPO atau jembatan penyeberangan orang di kawasan Bundaran Senayan, GBK, dan juga Polda Metro Jaya dengan anggaran mencapai 53 miliar rupiah. Dari sekian banyak adanya kontroversi, namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini juga memiliki beberapa prestasi dengan pembangunan antara lain revitalisasi trotoar. Kita lihat di ruas jalan ibu kota selama 2018 dan juga 2020, ini ada trotoar sepanjang 760.305 meter persegi. Di tahun 2021 trotoar ini sepanjang 41.000 meter persegi juga sudah dibangun dan tersebar di beberapa wilayah DKI Jakarta. Nah, dari beberapa pemaparan tadi pemirsa, itulah kinerja Anies Baswedan yang besok tanggal 16 Oktober ini genap 4 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi seperti apa kondisi terbaru di Taman Ismail Marzuki pasca revitalisasi dan bagaimana evaluasi 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta. Sesaat lagi, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline Metropolitan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Taman Ismail Marzuki, kami sudah terhubung bersama dengan rekan Ardi Lase langsung dari lokasi. Selamat sore Ardi, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terkini yang ada di Taman Ismail Marzuki dan juga bagaimana hasil evaluasi dari masa jabatan Anies Baswedan selama 4 tahun menjabat? Iya, Abdi dan juga pemirsa, 4 tahun Anies Baswedan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menjabat. Ada beberapa program yang juga hampir rampung, salah satunya yaitu Taman Ismail Marzuki. Dan untuk mengetahui evaluasi terkait dengan program Anies Baswedan selama 4 tahun menjabat sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta, sekarang saya sudah bersama Pak Aziz Tigor Nainggolan, analis kebijakan transportasi serta perkotaan Jakarta. Halo Pak, selamat sore, sehat Pak? Sehat-sehat, selamat sore Arbi. Pak, saya mau bertanya Pak terkait dengan pendapatnya dulu soal revitalisasi ini Pak. Apakah progresnya bagus dan apakah sesuai harapan? Ya, kalau Taman Ismail Marzuki ini sebetulnya tidak masuk dalam program 23 program atau janji politik Anies ya. Sebetulnya nggak masuk dan tidak jadi prioritas. Karena ada beberapa yang menjadi prioritas justru belum dilaksanakan, gitu loh. Kalau ini nggak masuk dalam prioritas programnya, janjinya Anies, gitu. Jadi itu pertama. Kedua, masih banyak pro kontra ketika dibangunnya pembangunan Taman Ismail Marzuki ini. Banyak pro kontra dari para budayawan ya, pegiat-pegiat budaya di Jakarta. Mereka masih banyak yang menolak itu. Pak, 4 tahun Anies pimpin DKI, apakah yang paling bisa dibedakan kebijakan pembangunan kota? Apakah ada peningkatan dari kebijakan atau program-program Anies Baswedan ini, Pak? Ya, kalau saya lihat sih sebetulnya nggak ada yang baru. Tidak ada yang baru dalam pembangunan Anies. Jadi hampir 4 tahun, artinya kalau dihitung anggaran sudah lebih dari 300 triliun ya dihabiskan oleh Anies gitu ya sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama Pemprov. Itu tidak ada yang baru. Misalnya trotoar itu melanjutkan program gubernur sebelumnya. Janji yang jadi prioritas misalnya membangun layanan integrasi transportasi publik Rp5.000, itu sampai sekarang belum terwujud. Ya. Terus juga mengembangkan Kepulauan Seribu, ya, peningkatan ekonomi segala macam untuk masyarakat Pulau Seribu. Itu pun belum ada. Terus membangun rumah DP 0 rupiah, itu malah belum jalan juga, bahkan ada kasus korupsinya di dalam. Kemarin kita tahu baru mulai disidangkan ya, Direktur PT Jakpro ya, Jakarta Propertindo ya, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek DP 0 rupiah, rumah DP 0 rupiah. Nah itu. Terus juga pengembangan layanan bagi Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, itu juga nggak ada. Jadi kalau saya mau mengatakan hampir 400 triliun APBD itu tidak punya hasil. Ya, tidak punya hasil yang bisa dinikmati oleh warga Jakarta. Itu. Ya, Pak, tadi dikatakan bahwa banyak program ataupun janji yang itu program mempercantik ibu kota. Pak, ini sisa tinggal 1 tahun lagi. Apakah yang bisa menjadi evaluasi dan apakah harapan-harapan masyarakat ibu kota yang belum terpenuhi menurut pandangan Bapak? Ya, saya pikir ada waktu 1 tahun
Anies bisa mengejar kalau dia mau gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih susah juga ya. Misalnya dia juga janji prioritas mau menghentikan reklamasi kepulauan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Itu juga nggak ini. Nah itu harus dia tunjukkan. Yang paling mungkin itu juga. Misalnya menghentikan itu gitu loh. Ya secara tegas gitu loh. Jangan nanti bersembunyi karena ada putusan hukum pengadilan. Tapi kan harusnya ada upaya perlawanan begitu misalnya untuk melindungi kepentingan nelayan di Kepulauan Seribu. Terus juga misalnya membangun integrasi. Itu harus segera dibentuk ya, dilakukan gitu loh. Upaya sistemnya seperti apa? Integrasi layanan transportasi publik di Jakarta. Itu terus perluasan layanan Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat yang sudah dibangun oleh gubernur sebelumnya. Kan dia tinggal meneruskan sebetulnya. Itu gampang sebetulnya kalau mau. Baik Pak, terakhir sebagai analis, apa harapan Bapak terkait dengan program-program ke depan Pak? Ya, program yang ke depan, Jakarta ini kan lagi susah secara ekonomi karena dampak pandemi. Ya, jadi bangun saja proyek-proyek, program-program yang bisa menumbuhkan pemerataan perekonomian warga Jakarta. Ya, memprioritaskan ke sana pembangunan ekonomi, membantu mereka di masa pandemi, menghentikan proyek-proyek yang menghabiskan uang tanpa jelas, misalnya Formula E. Itu dibatalkan saja, uangnya dikembalikan untuk bangun ekonomi bagi warga Jakarta yang terkena dampak akibat pandemi COVID-19 itu. Baik Pak, terima kasih banyak waktunya. Sehat-sehat Bapak. Ya, Abdi dan juga pemirsa, memang sebelumnya sangat disayangkan. Tadi kami juga sudah mencoba menghubungi langsung Jakarta Pro atau Jakpro untuk menanyakan langsung terkait dengan progres atau program pembangunan Taman Ismail Marzuki ini. Namun sayangnya pihak Jakpro tidak memberikan statement. Namun berdasarkan informasi yang kami dapat dari media sosial pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahwa program atau pembangunan dari Taman Ismail Marzuki ini akan rampung pada akhir tahun 2021 ini. Demikian Abdi, kembali ke studio. Terima kasih Ardilasa atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.